Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Afiena, NIM 11927245991 dari kelas Ilmu Hukum G semester 6. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Laut, di sini saya akan memaparkan materi yaitu garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan juga laut lepas. Yang pertama itu garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi lainnya, yaitu zona tambahan, landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Lalu yang kedua ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup, teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Yang ketiga yaitu perairan kepulauan. Perairan kepulauan ialah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan yang terletak di antara pulau-pulau, disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. Yang keempat yaitu pengertian laut teritorial. Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut, tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara, termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut saja, tetapi juga wilayah daratan dan udara. Lalu yang ada zona tambahan. Di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. Yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan yang tersebut tadi. Lalu ada ZEE atau Zone Ekonomi Eksklusif. Adalah batas ketiga wilayah laut Indonesia setelah batas teritorial dan batas landas kontinen. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bab 2 Pasal 2. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar perbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Hal ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas seluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dengan adanya zona ekonomi eksklusif, segala sumber daya alam yang berada di permukaan laut, dasar laut, maupun berada di bawah laut sepenuhnya menjadi hak eksklusif bagi negara Indonesia. Negara pemenang hak zona eksklusif berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Terakhir, yaitu laut lepas. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial atau wilayah perairan internal. UNCLOS 1982 memberikan definisi laut lepas yaitu semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik itu negara berpantai maupun negara tidak berpantai. Demikian dari saya. Jika ada salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.